Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini saya kedapatan sebuah motor Bitpop, dimana kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran CVT mas bro, dan juga gearbox roda belakang. Tanjakan berat itu ini, perhatikan kampas gandanya. Kampas ganda ini sudah habis mas bro. Ini perhatikan ya, ini. Nah ini sudah habis karena kampas ini sudah terlalu habis, dan akhirnya bagian ini perunggu ya, bagian perunggu ini sudah menyentuh ke mangkok. Ini dua-duanya sudah nyentuh. Ini satu sudah nyentuh ya. Nah ini satu. Terus yang ini juga sudah nyentuh mas bro. Nah yang satu ini masih aman ya, masih aman, tidak nyentuh. Oke, dan selanjutnya apabila ada suara berdecit ya, berdecit, itu efek dari ini, dari fan belt atau juga ini yang sudah mulai kemakan. Terus perhatikan di bagian dalam sini, ini seal bagian asreknya sudah KO. Diperbesar dulu. Ini seal yang ada di dalam ini bagian askruk sudah KO, dan sealnya kayak gini mas bro. Misalkan teman-teman nanti mau beli, sealnya modelnya kayak gini ya. Yang pertama suara berdecit, ini bisa dari fan belt sudah mulai tipis, dan juga bisa terjadi dari ini, dari daun rumah rollernya ya, sudah mulai kemakan. Itu juga bisa bikin bunyi berdecit. Dan juga ini olinya ini kalau sudah kayak gini, ini akan sangat tidak baik karena bisa merusak mesin. Karena apabila dibiarin berlama-lama, ini akan oli mesinnya akan berkurang, dan di sini akan timbul slip di bagian ini. Di bagian fan belt akan terjadi slip. Oke mas bro ya. Jadi apabila teman-teman mempunyai kendala di standar 2, rodanya itu bergerak enteng ya, bergerak enteng. Akan tetapi ketika diturunkan dari standar tengah, itu motornya mau mundur atau mau maju itu berat, atau bisa dibilang rodanya ini macet ya. Rodanya ini macet, padahal di bagian ini sudah dibongkar. Jadi letak permasalahannya adalah ada pada di kelaker ini mas bro. Ada di kelaker yang besar ini ya. Masalahnya ada di sini. Kelaker yang besar ini sudah kocak atau sudah mulai aus ya. Ini sudah saya lepas tadi. Nah ini sudah mulai kocak. Alhasil ini akan bergerak begini mas bro. Bagian roda ini yang ini akan goyang dan menimbulkan roda ke bagian ini, ke bagian kampas ini nyentuh. Akhirnya membuat roda teman-teman itu berat. Dan juga apabila kelaker yang bagian ini kocak ya, ini akan menimbulkan suara seperti suara tutup CVT yang kelaker kecil yang ada kuningannya itu sudah mulai KO. Itu ada suara itu, seperti itu suaranya. Itu bisa dicek bagian kelaker ini ya, karena ini posisinya gini mas bro. Di sini ya posisinya seperti itu. Nah posisinya seperti ini. Terus di sini ada roda, ada pelek. Ini goyang gini, ke atas ke bawah.
itu adalah efek dari klaker ini yang sudah mulai aus ya. Dan untuk yang kadang berdecit ya, itu ada di area sini. Ini sudah saya bersihkan, sudah saya ganti. Ini kan tadi masih kotor ya. Ini sudah saya bersihkan dan sudah saya pasang roller plus fan belnya ya. Tinggal di bagian belakang. Jika ada suara berdecit, teman-teman bisa cek di bagian ini ya. Di bagian ini cek mungkin fan bel sudah mulai terkikis, atau juga rumahnya yang bagian ini, daunnya ini sudah mulai terkikis. Itu bisa menimbulkan suara berdecit saat pertama kali motor mau jalan. Tapi kalau sudah jalan suaranya hilang. Suaranya kayak cerit 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 gitu ya. Itu cek di bagian ini. Dan yang tadi ini kan kampasnya Mas bro, habis ya. Kampasnya ini sudah saya pasang, cuman tidak divideokan. Karena kalau divideokan akan durasinya akan lama banget ya. Ini sudah saya bersihkan dan saya akan rakit di bagian ini dulu. Di bagian ini dulu ya. Habis itu kita pasang, lalu kita dengarkan apakah suaranya masih kelotok-kelotok ataupun sembuh. Jadi simak saja video ini sampai selesai agar teman-teman tidak salah paham atau salah fokus ya di dalam mengerjakan sepeda motor yang ada suara krikik di bagian roda belakang. Dan untuk info ya, info klakernya ini Mas Bro menggunakan Koyo. Bentar, biar lebih jelas ya. Menggunakan Koyo dengan kode part. Mana ini Mas Bro? Ini. Kelihatan. 60 garis miring 222 RS. 60 garis miring 222 RS. Ulang lagi, 60 garis miring 222 RS. Tinggal kita pasang. Kita cek dulu, harus mancepul. Oke, jadi sealnya menghadap ke sisi dalam ya, karena olinya ada di dalam sini. Sealnya harus menghadap sini ya. Kita tekan saja, ratakan saja Mas Bro. Kita pasang dulu ya. Bagian ini kita masukkan dulu ke sini. Street, masuk. Terus gear penghubung. Gear penghubung ya. Ini masukkan. Masuk ya. Habis itu ini masukkan. Nah, jadi seperti ini. Oke, kalau sudah tinggal kita pasang. Di sini ada 2 busing ya, perhatikan busingnya, jangan sampai salah tempat. Oke.
Untuk yang bagian ini menggunakan kunci ukuran 10 Mas Bro. Kalau tutup yang bagian tutup CVT kan menggunakan kunci 8. Tapi bautnya sama. Tetap menggunakan pulir 10. Oke, ini kampas gandanya Mas Bro. Sudah diakali ya. Diakali tidak beli Mas Bro. Cuman ditempel bekas kampas rem. Ini sudah jadi. Ini pas lagi hujan Mas Bro. Hujan. Oke Mas Bro, ini hujannya sudah mulai reda ya. Kita coba saja langsung. Perhatikan suaranya Mas Bro. Ini sudah tidak ngoklok Mas Bro. Dan untuk roda yang berputar ini adalah efek dari kampas ganda yang masih baru dan hampir saja menyentuh ke lonceng gandanya. Apabila nanti kampasnya sudah mulai menipis, terkikis oleh lonceng, ini akan normal. Karena ini kampas gandanya cuman diobati, bukan diganti. Bukan diganti baru maksudnya ya, hanya diobati atau hanya ditempel saja menggunakan bekas kampas rem sepeda motor. Jadi ini adalah efek dari
apa namanya ya, kampas ganda yang hampir nyentuh ke loceng gandanya. Tapi ini dibuat mundur masih bisa Mas Bro, tidak akan jalan. Oke, kita coba saja langsung apakah sepeda motor ini akan berjalan apa tidak. Apabila tidak berjalan, berarti kampas gandanya tidak usah dipapas lagi. Apabila ini akan berjalan saat tidak digas, ini harus dipapas kembali. Langsung saja saya akan coba dulu. Nah, ini masih bisa mundur Mas Bro, masih bisa mundur ya. Kalau masih bisa mundur, otomatis kita tidak usah memapas lagi kampas gandanya yang tadi. Oke ya, untuk konten kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila dianggap bermanfaat, silakan bantu dengan subscribe agar channel ini bisa terus semangat untuk memberikan tutorial-tutorial yang baru dan tutorial-tutorial semampu saya. Itu aja Mas Bro ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.